Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, video ini akan membahas mengenai analisis isu pandemi terkait kasus pemalsuan surat keterangan bebas COVID-19. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Agenda 2, Latsar golongan 2 Angkatan 6. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yakni Dinta Lutfiani dengan absen 01 dan Nur Insan Rohana dengan absen nomor 24. Video ini terdiri dari 4 tahapan analisis. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi penyebab dari masalah tersebut, lalu yang ketiga adalah mengaitkan kasus dengan nilai-nilai dasar aneka. Yang terakhir adalah menemukan solusi dari masalah tersebut dengan penerapannya terhadap nilai-nilai dasar aneka. Pertama, mari kita identifikasi masalah dari kasus pemalsuan surat keterangan bebas COVID-19. Sebelum itu, mari kita simak beberapa berita berikut. Kasus pemalsuan surat keterangan rapid antigen kembali diungkap jajaran Reskrim Polsek Pelabuhan Samarinda. 3 pelaku ini bernama Adrian, Lodri, dan Jerian. Pengungkapan ini bermula saat petugas pemeriksa dari kantor kesehatan pelabuhan menemukan 3 lembar surat antigen palsu yang dibawa tersangka saat akan berangkat dari Pelabuhan Samarinda tujuan Parepare, Sulawesi Selatan. Belakangan diketahui otak dari pembuatan surat tersebut bernama Adrian. Dari pengakuan pelaku, Adrian kepada polisi, aksinya telah melakukan pemalsuan surat tersebut sebanyak 9 kali. Pelaku menjual surat rapid antigen palsu seharga Rp150.000 per orang. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 set komputer, 1 unit scanner, dan printer, serta 3 lembar surat antigen palsu. Kejadian ini sudah dilakukan dari bulan Januari. Kemungkinan sudah sekitar 9 kali dia melakukan pemalsuan surat rapid. Alat yang digunakan adalah dari alat CPU, komputer lengkap, printer, kemudian HP dari masing-masing tersangka kita amankan. Itu saja yang ya kami duga kuat dari koordinasi kami dengan pihak KKP, tentunya dari kasat mata sangat terlihat ya, tidak seperti asli, sehingga dugaan kami kuat bahwa itu adalah dipalsukan. Scan tanda tangan juga. Scan dan tanda tangan palsu, Pak. Pelaku dijerat pasal 263 dan atau 268 KUHP JO pasal 55 terkait tindak penipuan dan pemalsuan surat dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Tujuh orang tersangka pemalsuan surat hasil swab antigen COVID-19 palsu ini berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat sore kemarin. Ketujuh tersangka ditangkap saat ketahuan memasukkan hasil swab antigen yang digunakan untuk akses berlibur ke Pulau Seribu dari Pelabuhan Kali Adem, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan petugas, surat hasil swab antigen COVID-19 palsu dibuat oleh tersangka berinisial JA dengan menggunakan laptop dan printer miliknya. Surat keterangan bebas COVID swab antigen palsu yang dilakukan oleh 7 orang pemuda. Satreskrim langsung bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan lanjutan, di mana kita dapatkan hasil interogasi bahwa ketujuh surat yang diduga palsu ini dibuat oleh tersangka atas nama inisial JA. Sementara itu, dokter yang menjadi korban pemalsuan tanda tangan dalam surat swab palsu tersebut menyayangkan adanya kasus pemalsuan ini. Sebagai dokter, dirinya khawatir penyebaran COVID-19 kembali meningkat di tengah melandainya pandemi. Kami berterima kasih sekali karena kami berharap dari apotek, dari praktek dokter agar kasus seperti ini tidak terjadi dimanapun dan tidak terulang kembali, karena mengingat masalah kesehatan yang mungkin saja ditimbulkan. Apalagi kalau kasus pasiennya adalah pasien positif, kemudian membuat hasil negatif, dan itu saya tidak bisa membayangkan berapa angka yang tertular.
Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ihsan Wangga, Kompas TV, Jakarta. 2. Analisis penyebab masalah. Dari kedua berita tersebut, kami mengidentifikasi 3 hal penyebab dari kasus pemalsuan surat keterangan bebas COVID-19, di mana ketiga hal tersebut adalah price, proses, dan people. Di mana price sendiri adalah surat keterangan palsu yang murah, proses terdiri dari prosedur swab tes dan PCR yang rumit, dan people adalah kesadaran masyarakat yang rendah serta intensitas keluar kota yang tinggi. Price. Salah satu penyebab penggunaan surat keterangan palsu bebas COVID-19 adalah biayanya yang cukup murah dibandingkan dengan menggunakan swab yang memakan biaya sekitar 1 jutaan. Ini membuka peluang bagi orang-orang untuk menggunakan surat keterangan palsu bebas COVID-19 tersebut, terutama bagi yang ingin bepergian atau bagi kalangan masyarakat berekonomi rendah. Proses. Untuk mengambil surat keterangan bebas COVID-19, biasanya melalui prosedur yang cukup rumit. Biasanya harus menunggu antrian, atau ketika melakukan swab test atau PCR, harus melalui hidung dan tenggorokan. Kebanyakan orang lebih memilih tidak swab karena takut. Selain itu, hasil PCR keluar dalam kurun waktu 2 hari sejak pemeriksaan dilakukan. Sehingga surat keterangan palsu bebas COVID-19 adalah pilihan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan surat keterangan bebas COVID-19 tanpa prosedur yang rumit. People. Kurangnya kesadaran tentang bahaya COVID-19 akan menyebabkan orang memilih menggunakan surat keterangan palsu bebas COVID-19. Kemudian, intensitas mobilisasi keluar kota yang sering karena faktor pekerjaan dan hal lain yang mengharuskan melakukan perjalanan juga membuka peluang bagi orang untuk menggunakan surat keterangan palsu karena timbulnya rasa jenuh dengan prosedur yang cukup banyak dan dilakukan berulang kali. Selain itu, juga berdampak kepada lebih banyaknya biaya yang dikeluarkan karena intensitas bepergian yang tinggi tersebut. 3. Kaitan kasus dengan nilai-nilai dasar aneka. Nilai akuntabilitas. Kasus tersebut tidak memiliki indikator kepemimpinan karena tidak memberikan contoh di lingkungan di sekitarnya melakukan tes antigen saat melakukan perjalanan, dan juga tidak berintegritas dikarenakan memberikan surat bebas COVID kepada siapa saja tanpa melalui prosedur yang seharusnya, dan juga tidak transparan dikarenakan pelaku dan pengguna surat palsu tidak terbuka terhadap publik dan pemeriksa surat antigen tertentu. Nilai nasionalisme. Dalam kasus tersebut tidak diterapkan nilai takwa karena tidak menerapkan nilai-nilai yang diajarkan agama seperti bersikap jujur, dan juga tidak menerapkan indikator rela berkorban karena tidak mengurangi perjalanan atau liburan dan memilih menggunakan surat bebas COVID yang palsu, dan juga tidak menerapkan cinta tanah air dikarenakan tidak khawatir dampak dari penggunaan surat bebas COVID yang palsu saat melakukan perjalanan atau liburan. Nilai etika publik. Kasus tersebut menggunakan kekuasaan dengan menyalahgunakan tanda tangan dokter pada surat keterangan bebas COVID tersebut, dan juga tidak taat aturan karena tidak mematuhi prosedur atau syarat jika ingin mudik atau berpergian harus melakukan tes antigen. Nilai komitmen mutu. Kasus tersebut tidak berorientasi mutu karena tidak memberikan pelayanan yang seharusnya atau tidak sesuai SOP sehingga komitmen mutu tidak dapat dipenuhi. Dan juga tidak berinovasi karena tidak memberikan perubahan yang baik terhadap pengambilan surat anti bebas COVID. Nilai anti korupsi. Kasus tersebut tidak menerapkan indikator peduli karena tidak peduli pada aturan dan dampak COVID-19 akibat penggunaan surat keterangan bebas COVID. Juga tidak menerapkan indikator jujur karena menggunakan tanda tangan palsu dari dokter tanpa sepengetahuannya. Juga tidak menerapkan indikator adil karena tidak menerapkan pada diri untuk berlaku adil menggunakan surat bebas COVID-19 yang asli, dan juga tidak menerapkan indikator kesederhanaan dengan menggunakan cara yang salah untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Keempat, solusi penerapan aneka. Berdasarkan kasus tersebut, kami merumuskan 3 solusi. Yang pertama adalah penegakan hukum yang tegas. Sebagai efek jerat terhadap pelaku serta timbul rasa takut bagi calon-calon pelaku berikutnya. Yang kedua adalah pengawasan yang ketat yang bertujuan agar tidak ada kelalaian dalam pengawasan sehingga meminimalisir pemalsuan surat. Lalu yang terakhir adalah mengedukasi masyarakat agar masyarakat lebih waspada dan tidak lelah dalam mematuhi prosedur kesehatan selama pandemi.
Sekian pemaparan dari kami, terima kasih.